Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Saya mau share prediksi soal pretest PPG sesuai kisi-kisi part 3, bidang bimbingan dan konseling. Soal nomor 1, dasar untuk menentukan tujuan program BK yang paling penting untuk diperhatikan oleh guru BK adalah A. Kebutuhan peserta didik, B. Masalah peserta didik, C. Kebutuhan lingkungan, D. A dan C benar. Ini apa jawabannya? Yang D ya, A dan C benar. Dengan kata lain, soal ini menanyakan asesmen kebutuhan itu ada apa saja seperti itu ya, teman-teman. Di sini karena asesmen itu adalah dasar untuk menentukan tujuan program ya. Jadi, asesmen atau kebutuhan itu ada dua, ada asesmen atau kebutuhan lingkungan dan asesmen atau kebutuhan peserta didik. Di modul ada penjelasannya. Untuk mengingat kembali asesmen lingkungan itu apa saja, yaitu terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan sekolah atau madrasah dan masyarakat atau orang tua peserta didik, sarana dan prasarana pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi guru BK, dan kebijakan pimpinan sekolah atau madrasah. Ada juga asesmen kebutuhan dan masalah peserta didik yang menyangkut karakteristik peserta didik seperti aspek-aspek fisik atau kesehatan dan keberfungsiannya, kecerdasan, motif belajar, sikap, dan kebiasaan belajar, minat-minat atau pekerjaan, jurusan, olahraga, seni, dan keagamaan, masalah-masalah yang dialami dan kepribadian, atau tugas-tugas perkembangannya, sebagai landasan untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Nomor 2, guru BK harus mampu mengelola sarana program bimbingan dan konseling. Jika kebutuhannya adalah untuk membantu anak-anak bermasalah, maka yang merupakan prioritas pertama adalah titik-titik. A. Perpustakaan, B. Alat rekaman mekanik, C. Alat tes psikologi, D. Ruang konseling. Jawabannya apa? D ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah sarana. Ya, kalau sarana itu apa saja? Ini adalah gambaran kebutuhan di suatu sekolah. Sarana dan prasarana. Kalau sarana itu menyangkut ruangan kerja gitu ya. Nah, di sini katanya tidak memiliki ruang khusus untuk konseling. Maka sarana yang dibutuhkan adalah ruang kerja BK yang dilengkapi dengan ruang konseling. Tujuan kegiatannya dimilikinya ruang kerja BK. Tadi seperti di soal ya, sarana ruang konselingnya tidak ada. Ada juga di pilihan jawaban tadi alat tes psikologi. Itu masuknya prasarana ya. Seperti ITP dan AUM. Soal nomor 3, perhatikan aspek-aspek pada kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok di bawah ini. 1. Tujuan, 2. Karakteristik anggota, 3. Jumlah anggota, 4. Peran anggota, 5. Suasana dan interaksi, 6. Sifat dan isi pembicaraan. Perbedaan aspek-aspek kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok ditunjukkan nomor-nomor A 123, B 456, C 136, D 246. Jawabannya apa? C ya, 136. 1 tujuan, 3 jumlah anggota, dan 6 sifat dan isi pembicaraan. Jadi ini perbedaan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Di sini saya mau share bimbingan kelompok versus konseling kelompok. Seperti yang di soal, perbedaannya ada pada tujuan, jumlah anggota, sifat, dan isi pembicaraan. Nah, tujuannya kalau bimbingan kelompok itu, konseling mampu melakukan pencegahan masalah. Jadi untuk pencegahan ya, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Sementara itu, konseling kelompok untuk memfasilitasi konseli, melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan,
membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya, dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Untuk jumlah anggota, bimbingan kelompok itu 2-10 orang, atau biasanya lebih banyak dari konseling kelompok. Sementara konseling kelompok itu 2-8 orang. Sifat dan isi pembicaraan. Untuk bimbingan kelompok, topik bahasan bersifat umum, luas, mendalam, dan informasional. Konselor mengemukakan dan menjelaskan topik. Contoh teknik yang digunakan adalah diskusi kelompok, sosiodrama, psikodrama, dan homeroom ya. Kemudian, kalau konseling kelompok biasanya menjelaskan masalah psikis yang memerlukan proses kuratif. Jadi tadi kalau bimbingan kelompok untuk preventif atau pencegahan, kalau konseling kelompok untuk kuratif ya biasanya. Konselor menjelaskan pentingnya kerahasiaan dan parameter kerahasiaan. Jadi ini ya yang membedakan juga teknik yang digunakan seperti counseling Gestalt, person-centered, behavior, REBT, dan sebagainya. Jadi kalau konseling kelompok sudah menggunakan teknik atau teori konseling. Ini dari POP BK untuk SMA tahun 2016 ada ya. Selanjutnya, soal nomor 4, seorang guru BK saat melaksanakan layanan bimbingan kelompok dihadapkan dengan anggota yang cukup tertutup dan tidak terlalu senang untuk berkomunikasi dengan anggota lain. Siswa merasa canggung dan sedikit cemas saat dihadapkan pada situasi yang mengharuskan dia berbicara di depan orang banyak. Langkah teknik yang bisa digunakan konselor dalam persoalan ini adalah titik-titik. A. Sosiodrama atau roleplay. B. Karya wisata. C. Biblioterapi atau biblioedukasi. D. Homeroom. Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah biblioterapi atau biblioedukasi. Biblioedukasi itu apa? Salah satu pendekatan yang dikembangkan guna memenuhi tuntutan budaya literasi adalah teknik bibliokonseling atau disebut juga biblioedukasi. Kegiatan bibliokonseling atau yang lebih dikenal dengan istilah biblioedukasi jika digunakan dalam bentuk atau sifat layanan pengembangan diri. Pendekatan ini menggunakan informasi atau konten yang ada di dalam buku sebagai upaya membantu konseli guna memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dijelaskan oleh Pearson dan Macmillan tahun 2006 bahwa bibliocounseling adalah membaca dan mendiskusikan buku-buku tentang situasi yang mirip dengan apa yang sedang dialami oleh anak-anak. Melakukan kegiatan membaca dan berdiskusi akan buku diharapkan dapat membantu anak dalam beberapa cara. Beberapa anak memiliki kesulitan dalam verbalisasi pikiran dan perasaan mereka, dan bibliocounseling memberikan kesempatan bagi anak untuk menghubungkan masalah mereka sendiri dengan situasi dalam sebuah buku. Lebih lanjut bisa dibaca di modul ya. Soal nomor 5, ketika Roni menentukan jurusan studi lanjut, dia mengikuti pilihan orang tuanya. Dalam pendekatan Gestalt, kondisi ini merupakan contoh dari mekanisme titik-titik. A. Introjeksi, B. Proyeksi, C. Konfluensi, D. Holisme. Jawabannya apa? A ya, introjeksi. Ini struktur kepribadian menurut asumsi Gestalt. Ada yang namanya introjeksi. Kata kuncinya adalah pilihan menurut orang tuanya. Jadi Roni ini belum bisa menentukan pilihan sendiri. Di Gestalt itu jadi ada asumsi tentang struktur kepribadian. Salah satunya adalah yang dinamakan dengan boundary. Mekanisme contact boundary disturbance terjadi melalui introjeksi, proyeksi, dan konfluensi. Jadi di soal ada ya introjeksi, proyeksi, dan konfluensi. Apa itu introjeksi? Adalah proses pengakuan atau pemilikan sesuatu yang ada pada dirinya, padahal sebenarnya milik orang lain. Contohnya, seorang anak ketika memilih pilihan studi lanjut, mengikuti pilihan orang tuanya.
Sementara proyeksi adalah lawan dari introjeksi. Karena memandang sesuatu secara nyata, bagian dirinya dilihat juga sebagai bagian dari lingkungan. Konfluensi, menunjukkan tidak adanya batasan atau perbedaan antara diri seseorang dengan orang lain. Misalnya, suami yang tidak dapat menerima perbedaan istrinya dengan dirinya. Soal nomor 6, ketika seseorang makan, masih mempertimbangkan rumah makan atau restoran bermerek. Kondisi tersebut menunjukkan pemenuhan kebutuhan titik-titik. A. Power. B. Survive. C. Love and belonging. D. Fun. Ini apa jawabannya? A. Power ya. Menurut teori realitas ada 5 kebutuhan. Di sini kalau survive itu bertahan, love and belonging, mencintai dan memiliki, fun, kesenangan. Jadi kalau misalnya masih mempertimbangkan gengsi, itu ada hubungannya dengan power atau kekuasaan. Webbelding tahun 1995 merangkum pandangan konseling realitas tentang hakikat manusia sebagai berikut. Manusia terlahir dengan 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan atau survival, kebutuhan mencintai dan memiliki atau love and belonging, kebutuhan akan kekuasaan atau power, kebutuhan kebebasan atau freedom atau independence, dan kebutuhan kesenangan atau fun. Kebutuhan-kebutuhan tersebut bersifat universal. Ini ada ya di modul 5. Nomor 7, konseli. Pak, saya sudah belajar dengan giat sebelum menghadapi UAS. Tetapi nilai yang saya terima jauh di bawah yang saya harapkan. Konselor, titik-titik. Dari pernyataan di atas, respon yang tepat untuk memantulkan perasaan konseli adalah titik-titik. A. Oh, seperti itu. B. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Apakah Anda kurang fokus saat mengerjakan UAS? C. Sabar ya, mungkin belum saatnya Anda berhasil. D. Sepertinya Anda merasa kecewa terhadap nilai UAS yang Anda terima saat ini. Nah, ini apa jawabannya? D ya, karena ini di soal ada kata kuncinya memantulkan perasaan konseli ya. Di opsi yang D ada ya, memantulkan perasaan. Sepertinya Anda merasa kecewa. Jadi ada beberapa teknik dalam konseling person-centered. Salah satunya adalah reflection of thoughts and feelings atau pemantulan pikiran dan perasaan, yaitu keterampilan yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau terdapat pesan emosi yang berisi tafsiran pikiran perasaan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau sikap, baik positif maupun negatif yang terkandung di balik pernyataan konseli. Komponen dari keterampilan pemantulan perasaan adalah 1. Kata dugaan, merupakan kata pendahuluan yang modalitanya. Contohnya, rupa-rupanya, tampaknya, kelihatannya, rasa-rasanya, kedengarannya, nada-nadanya, agaknya, mungkin, barangkali. 2. Kata perasaan atau pikiran, contohnya positif, seperti bahagia, gembira, senang. Negatif seperti marah, malu, benci, dan ambivalensi atau perpaduan antara afeksi positif dengan negatif seperti bingung, bimbang, ragu. 3. Kata situasi atau keterangan. Contoh penggunaan teknik pemantulan seperti di soal ya. Konseli, Pak, saya sudah belajar dengan giat sebelum menghadapi UAS, tetapi nilai yang saya terima jauh di bawah yang saya harapkan. Respon konselor yang tepat adalah, sepertinya Anda merasa kecewa terhadap nilai UAS yang Anda terima saat ini. Jadi itu refleksi atau pemantulan pikiran dan perasaannya ya. Selanjutnya, nomor 8. Terkait dengan sumber referral, ketentuan yang paling penting adalah titik-titik. A. Kontak dulu sumber referral biar konseli tidak kecewa. B. Keputusan untuk dilakukan referral ada pada konseli. C.
C. Kepala sekolah mengambil posisi tunggal untuk memutuskan referral. D. Referral hanya boleh dilakukan seizin orang tua. Konselor berhak untuk memutuskan referral atau tidak. Jawabannya apa? B ya, keputusan untuk dilakukan referral ada pada konseli. Jadi, bukan pada calon konselor yang mau dikasih referral, atau kepala sekolah, atau orang tua, bahkan bukan atas dasar konselor juga. Jadi, keputusan ada pada konseli. Nah, di modul ada keterangan. Jadi, ini tahapan referral, salah satunya menegaskan ya, jadi kalau konseli atau siswa mengatakan tidak, maka hormati keputusan itu. Jadi, jangan memaksa konseli, kamu referral ya, harus. Padahal konselinya sendiri tidak mau. Nah, itu tidak boleh. Soal nomor 9, jika dalam proposal penelitian tertulis hipotesis sebagai berikut. Penerapan permainan simulasi untuk meningkatkan disiplin diri dalam berlalu lintas. Pernyataan hipotesis tersebut mengisyaratkan bahwa penelitian ini adalah penelitian titik-titik. A. Deskriptif, B. Korelasional, C. Eksperimen, D. Tindakan. Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah D ya, tindakan. Jadi di soal ini ada hipotesis. Penerapan permainan simulasi untuk meningkatkan. Nah ininya kata kuncinya. Kalau untuk meningkatkan, untuk mengatasi, untuk menciptakan. Yang intinya untuk perbaikan itu masuknya penelitian tindakan. Adapun tujuan penelitian tindakan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Pertama, memperbaiki praktik pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. 2, peningkatan pelayanan profesional BK di sekolah. 3, pengembangan keterampilan guru BK berdasarkan persoalan-persoalan atau permasalahan yang dihadapi guru BK selama menjalankan tugas pokoknya. Penelitian tindakan bimbingan dan konseling atau PTBK secara pasti harus melalui 4 tahap, yaitu tahap perencanaan atau planning, tahap kegiatan atau action, tahap pengamatan atau observe, dan tahap refleksi atau reflection. Nah, masing-masing tahap itu harus memperhatikan ya hal-hal pokok penting. Tadi kan ada hipotesis di soal. Hipotesis tindakan itu ada pada tahap perencanaan, di mana langkahnya ada 7. Pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian. 2, menentukan tindakan dan menuliskan kajian teoritik. 3, merumuskan hipotesis tindakan. 4, menuliskan indikator keberhasilan. 5, merencanakan tindakan. 6, merencanakan alat perekam data. Dan 7, merencanakan teknik refleksi. Jadi ada ya, kalau dalam PTBK itu namanya hipotesis, tapi hipotesis tindakan. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.